Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Firman. Uang itu lebih dari sekedar alat tukar. Uang itu bisa menjelaskan hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Uang juga bisa menjadi alat kekuasaan. Zaman dahulu kala, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus mencari orang yang memiliki barang yang kita inginkan. Kemudian, orang tersebut juga harus menginginkan barang yang kita punya. Nah, kemudian pada saat itu kita bisa bertukar barang yang sama-sama kita inginkan dengan takaran yang telah disepakati. Misalkan, di sini saya memiliki ikan, kemudian saya menginginkan jagung. Maka saya harus mencari orang yang memiliki jagung dan dia pun menginginkan ikan. Nah, pada saat kita bertemu, kita harus bersepakat tentang jumlah takaran yang akan kita tukarkan. Nah, sistem transaksi seperti itu dinamakan barter. Setelah era barter, pada peradaban selanjutnya muncullah alat transaksi yang terbuat dari benda-benda tertentu yang menunjukkan hubungan kepercayaan antara kita terhadap orang lain. Nah, contohnya di sini saya memberikan Anda batu akik. Itu tandanya saya mengikat hubungan dengan Anda, yang berarti ketika saya membutuhkan sesuatu dari Anda harus memberikan sesuatu tersebut kepada saya. Demikian juga sebaliknya, ketika Anda membutuhkan sesuatu dari saya pun harus memberikannya kepada Anda. Pada suatu waktu ditemukanlah emas dan perak. Nah, pada saat itu emas dan perak merupakan barang yang sangat berharga. Kenapa? Karena kelangkaannya, sifatnya yang tidak dapat dirusak, dan tidak berbahaya. Kemudian muncullah di era di mana emas dan perak dijadikan sebagai alat tukar atau alat transaksi yang fungible. Maksudnya fungible di sini adalah kita bisa menukarkan emas atau perak yang kita punya dengan barang apapun yang kita butuhkan dengan nilai yang setara dan telah disepakati. Untuk memudahkan proses transaksi, maka setelah itu dibuatlah koin emas dan koin perak yang merupakan alat transaksi yang nilainya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pada masa itu. Nah, kemudian pada saat itu manusia pun mulai melakukan perdagangan, yang tak jarang perdagangan tersebut dilakukan antar negara atau misalkan antar provinsi, antar desa yang jaraknya itu cukup jauh, sehingga membawa koin emas dan perak dalam jumlah yang besar itu bisa menjadi masalah yang cukup sulit dan rawan untuk dilakukan. Nah, pada sekitar abad ke-14 ditemukanlah kertas oleh bangsa Cina. Kemudian, bangsa Cina tersebut mengaplikasikan uang kertas sebagai alat transaksinya. Bangsa Cina merupakan bangsa yang pertama kali menerapkan uang kertas sebagai alat transaksi. Uang kertas tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu dengan underlying emas dan perak untuk memudahkan transaksi.
Masyarakat di sana dapat menukarkan emas dan perak mereka dengan uang kertas yang dapat digunakan untuk bertransaksi pada negara tersebut. Sistem uang tersebut dikenal juga sebagai sistem IOU atau sistem hutang ya. Di sini kita memberikan sejumlah emas dan perak untuk ditukarkan dengan uang kertas yang kita punya kepada pemerintah. Nah, berarti pemerintah tersebut memiliki hutang nih kepada kita sejumlah emas atau perak yang kita tukarkan. Nah, jika emas dan perak tersebut sudah tidak lagi kita perlukan untuk transaksi, maka kita bisa menukarkan kembali uang kertas tadi ke dalam bentuk emas atau perak. Kemudian, cara yang digunakan oleh bangsa Cina tersebut diadopsi oleh bangsa-bangsa lain. Dan misalkan di Eropa, yang mencetak uang dan mengelola uang itu adalah bank. Kemudian, pada saat itu disepakatilah oleh seluruh dunia bahwa emas digunakan sebagai underlying mata uang negara-negara. Pada tahun 1971 yang diawali oleh pemerintah Amerika Serikat, terjadilah perubahan standar pada uang kertas. Yang tadinya percetakan uang kertas itu memiliki underlying emas, nah maka pada saat itu uang kertas hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap pemerintah yang dikenal sekarang itu sebagai fiat money ya, atau uang fiat. Nah, mengapa terjadi hal seperti itu? Hal tersebut terjadi karena pasokan emas di Amerika pada saat itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan transaksi terus meningkat seiring perkembangan zaman. Dan hal tersebut terjadi hingga saat ini dan diadopsi oleh negara-negara lain di dunia. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto dari Jepang memperkenalkan mata uang digital pertama yang bernama Bitcoin. Yang kita di sini biasa sebutnya sebagai mata uang kripto ya. Sistem mata uang kripto ini terlahir didasari pada lunturnya kepercayaan dan kekhawatiran orang-orang pada saat ini terhadap mata uang yang nilainya itu semakin menurun karena jumlah uang yang dicetak semakin banyak. Mata uang kripto ini diciptakan dengan unit yang terbatas sehingga nilainya tetap dan dapat dipertahankan walau mata uang kripto ini dibuat atas dasar kepercayaan juga. Sekian video dari saya tentang sejarah uang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi.